Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat, para pemimpin pembelajaran. Saya Apriliza, Kepala SMA Negeri 14 Merangin. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menghadirkan rasa nyaman pada kegiatan supervisi akademik melalui kegiatan coaching Alur Tirta. Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak dan Ibu mendapati guru-guru merasa cemas pada saat disupervisi? Atau pernahkah Bapak dan Ibu mendengar guru-guru berbisik-bisik meluapkan rasa takut mereka dalam menunggu jadwal supervisi? Mungkinkah supervisi yang begitu ditakuti oleh guru-guru berubah menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh mereka? Selamat pagi Bu Lina, apa kabar? Pagi Bu, baik, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik. Pagi ini kita mau ngobrolin apa? Tapi diminum dulu deh tehnya, biar relax. Yang bapak nanti di Oke, baik. Ayo, mau ngobrolin apa kita? Ya, sebenarnya saya tuh mau curhat Bu. Boleh, curhat, ayo. Ya, curhat tentang kendala, tentang keadaan kita yang serba terkendala. Yang pertama tentang internet, jaringan internet yang sering hilang, timbul. Jaringan internet. Ya, kemudian tentang listrik yang sering padam, kemudian hidup, kebanyakan padamnya gitu ya. Iya. Sementara Jaringan listrik. iya. Begitu ya Bu Lina ya? Ya. Oke. Nah, kita nggak lama-lama nih ya Bu Lina. Bu Lina pengennya dapat apa tuh dari obrolan kita pagi ini? Ya, saya tuh pengen Bu ya mendapatkan solusi dari tadi yang saya curhatin ke Ibu itu. Iya. Tentang jaringan internet yang sering timbul di listrik tadi. Saya pengen dapat solusi bagaimana dengan keadaan yang seperti itu saya bisa tetap melaksanakan pembelajaran yang interaktif di kelas. Iya. Jadi maksudnya apa yang bisa dilakukan biar tetap bisa berinovasi di tengah kendala internet dan listrik yang menghalangi, begitu ya Bu Lina ya? Seperti itu. Oke. Baik, mari kita gali lebih dalam ya Bu Lina ya. Kalau menurut pemahaman Bu Lina, pembelajaran interaktif itu seperti apa idealnya? Jadi Bu, kalau menurut pemikiran saya nih ya, Iya. pembelajaran interaktif itu pembelajaran di mana siswa itu bisa mendapatkan umpan balik langsung secara interaktif Iya. proses pembelajarannya. Mereka bisa memahami konsep dengan lebih baik, misalnya dengan menggunakan quiz online, kemudian bisa dengan menggunakan video atau Nah, kalau sekarang katakanlah yang ideal itu ada di level 10 gitu ya. Iya. Dari rank 1 sampai 10. Nah, sekarang kondisi Bu Lina yang bermasalah sekarang kira-kira ada di level berapa? Ya, kalau boleh untuk menilai sepertinya sekarang masih di level 4 Bu. Karena masih banyak yang mau Masih diperbaiki ya. karena masih terkendala jaringan tadi, kemudian jaringan masih terkendala listrik, dan masih banyak lagi kendala-kendala lainnya yang Oke, menjadi baik. penghambat untuk bisa melakukan pembelajaran Iya. interaktif tadi. Oke, jadi Bu Lina sekarang merasa ada di level 4 Ya, gitu level ya. 4. Oke, karena banyak yang mau diperbaiki. Iya. Nah, dari kondisi yang sekarang kayaknya kalau untuk dapat level 10 kayaknya masih jauh ya Bu Lina ya. Nah, jadi target Bu Lina itu minimalnya sampai ke level berapa? Target saya cukup di level 7 sudah. Level 7. Iya, Oke. sudah lumayan gitu. Oke, baik. Jadi level 7 itu kondisinya gimana Bu Lina? Jadi kalau menurut saya itu Bu ya, kalau yang di level 7 itu tadi minimal siswa itu sudah masih tetap bisa melakukan pembelajaran interaktif itu walau tanpa menggunakan alat digital tadi. Oke, jadi kira-kira apa gitu yang bisa Bu Lina lakukan untuk mencapai level 7 tadi? Nah itu Bu yang masih saya pikirkan, yang masih bingung saya memikirkannya itu bagaimana anak-anak ini masih bisa tetap menikmati pembelajaran dengan pembelajaran yang interaktif tadi tanpa harus terkendala dengan jaringan internet dan listrik tadi. Jadi mereka bisa menikmati setiap proses pembelajarannya. Oke, baik. Nah, dari pengalaman Bu Lina, kira-kira anak itu seleranya senangnya gimana ya? Biar mereka bisa aktif, bisa saling memberi umpan balik, baik ke guru atau sesama teman, berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sepertinya ya Bu ya, anak-anak ini suka sesuatu yang baru seperti itu. Jadi kalau mereka itu saya sajikan materi dengan menggunakan InfoKurs, itu akan mereka lebih antusias. Kemudian anak-anak ini sesuatu yang baru itu mereka lebih antusias seperti itu. Oke. Jadi kuis interaktif yang Kuis offline gitu ya, ya, yang offline yang yang tidak dulu. menggunakan internet. Ya, Oke, seperti itu ya. Ya, sudah. Oke, baik.
eh, gimana ya Bu Lin ya, untuk melihat pembelajaran pelaksanaannya nanti menggunakan kuis tanpa internet, untuk pembelajaran interaktif, kira-kira ketelaksanaannya gitu, kira-kira bisa nggak Bu Lin? Nah, sepertinya seharusnya bisa ya Bu ya. Jadi kan di sini kita kan download dulu tuh gamenya. Iya. Download dulu gamenya, mungkin pas ke bangku gitu kan. Oh ya, pada saat ada sinyal. Pas ada sinyal ke kotaran. Jadi download dulu gamenya, habis itu simpan di laptop. Nah kemudian pada waktu pelaksanaannya bisa kita laksanakan. Jadi nanti itu bisa kita lakukan dengan menempelkan dan menggunakan dengan alat bantu sticky note tadi. Jadi anak-anak itu bisa melaksanakan kegiatan kuis interaktif tersebut. Oke, ini luar biasa sekali nih Bu Lina ya. Ide yang sangat bagus ya. Saya senang mendengarnya, peluangnya berarti ada peluang gitu yang Bu Lina dapat dari sini. Dalam bayangan Bu Lina tetap bisa melaksanakan kuis interaktif tanpa menggunakan internet dan tadi sepertinya seharusnya bisa ya Bu ya. Ya luar biasa Bu Lina ya. Jadi kan ada dua tuh, ada kuis interaktif, kemudian ada yang mana tadi? Yang game edukatif. Nah, kira-kira yang mana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Kayaknya yang kuis interaktif itu ya Bu ya. Yang pakai sticky note tadi, yang di download dulu kuisnya gitu kan ya, gamenya di download dulu, kemudian nanti bisa untuk menjawabnya nanti bisa anak-anak tempel gitu kan di papan tulis. Jadi nggak perlu listrik, nggak perlu kalau seandainya lampu mati ya nggak bermasalah, kalau sinyalnya hilang juga ya nggak masalah. Jadi itu bisa tetap dilaksanakan. Oke, baik. Sekarang kira-kira kapan ya bisa dilakukan? Sepertinya kalau misalnya jadi besoknya ke Bangko ya Bu, minggu depan insya Allah sudah bisa dilaksanakan. Oke, baik. Nah kalau gitu saya juga nggak sabar nih menunggu. Ya. Nah kalau gitu kita udah sampai nih di sisi akhir Bu Lin. Kira-kira apa yang Bu Lina dapat nih dari obrolan kita barusan? Saya merasa sangat bahagia nih Bu. Saya ketemu solusi dari yang tadinya menjadi unek-unek saya berpikir bagaimana caranya bisa pembelajaran itu tetap interaktif tanpa harus tergantung sama sinyal dan listrik. Dan di sini saya menemukan solusi itu dari perbincangan dengan Ibu tadi. Jadi saya bisa melaksanakan pembelajaran tetap interaktif walaupun tanpa harus menggunakan listrik dan internet. Oke, baik. Kalau gitu sampai jumpa minggu depan ya Bu Lin ya. Saya udah nggak sabar nih pengen lihat hasil dari pelaksanaan yang barusan kita obrolin. Gak akan lancar ya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Baik Bu Lin, saya senang dengarnya. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu sudah mendengar unek-unek saya, menerima apa yang saya sampaikan tadi. Dengan adanya coaching yang dilakukan oleh kepala sekolah, saya merasa saya bisa menggali potensi yang ada pada diri saya dan kemudian saya bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan bantuan arahan dari kepala sekolah. Sebelumnya ketika akan menghadapi waktu jadwal supervisi itu biasanya saya akan merasa sedikit khawatir, sedikit deg-degan gitu kan, karena nanti akan disupervisi seolah-olah saya itu nanti akan dihakimi. Tapi dengan adanya proses coaching ini saya merasa supervisi itu lebih menyenangkan karena dari situ saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ketika saya melaksanakan pembelajaran. Supervisi dengan layanan coaching ini sangat menarik. Boleh diaplikasikan di praktek baiknya untuk saya aplikasikan nanti di kegiatan supervisi di sekolah saya. Semoga guru-guru saya tidak cemas lagi menghadapi jadwal supervisi. Saya tertarik dengan kegiatan coaching supervisi akademik. Sangat bermanfaat dalam pemberdayaan guru. Nanti saya akan menggunakan kegiatan ini dalam praktik kegiatan supervisi di akademik di sekolah saya. Mudah-mudahan dengan kegiatan supervisi akademik ini mampu meningkatkan kualitas guru dan adanya rasa tanggung jawab guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Praktek coaching sangat menarik untuk supervisi. Nampaknya bagus untuk diadopsi praktek baiknya. Saya akan mencoba mempraktekkan pada observasi atau supervisi di sekolah kami.